Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan dilancarkan segala aktivitasnya, diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Yang saya hormati Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang saya muda dan bangga berbahasa Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa, itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa bagi sejarah Indonesia. Dan saya tentu sekali bangga berbahasa Indonesia. Namun sayang, banyak generasi muda Indonesia saat ini terkesan kehilangan identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Salah satunya tercermin dalam budaya pergaulan sehari-hari, khususnya penggunaan bahasa. Mereka terkesan malu. Generasi muda menganggap bahasa Indonesia terkesan tidak sekeren atau gaul seperti bahasa Inggris atau yang lainnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan. Mungkin tidak ada bahasa yang pantas menyandang predikat keren selain bahasa Indonesia. Mungkin hanya bahasa Indonesia yang melalui perjuangan berdarah-darah untuk diakui sebagai bahasa nasional, bahasa resmi sekaligus bahasa persatuan. Tentu kita masih ingat pada tahun 1928 bangsa ini pernah bersumpah berjanji pada Ibu Pertiwi selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Proses ini tentu tidak mudah. Para pemuda harus terbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis, mengalami penindasan, terinjak harkat dan martabatnya selama ratusan tahun. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Medan adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sudah sejak dulu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, akan tetapi di seluruh Asia Tenggara. Maka tidak heran beberapa kosakata bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu dengan daerah Riau sebagai pusat perkembangannya. Seiring waktu berjalan, bahasa Melayu mendapat banyak pengaruh dari pedagang Arab, Tiongkok, India, dan sebagainya. Itulah yang pada akhirnya memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi banyak kosakata dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya bahasa asing, ratusan bahasa daerah yang terdapat di Nusantara sedikit banyak mempengaruhi pembendaraan bahasa Indonesia itu sendiri. Karena itu, bila ada yang menyebutkan kekurangan kosakata untuk mendeskripsikan sesuatu, mungkin ia kurang paham dan mengenal dengan bahasanya itu sendiri. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri, begitu juga bahasa Indonesia. Perumitan bahasa Indonesia bukan terletak pada unsur sintaktis dan gramatikal. Keseruan bahasa Indonesia akan dimulai ketika kita memulai belajar pembentukan kata dan maknanya, misalnya bernyanyi dan menyanyi. Bahasa Indonesia juga dipelajari oleh bangsa lain, tak hanya di dalam negeri yang belajar mengenai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dipelajari oleh banyak negara di dunia. Menurut idntimes.com ada 9 universitas luar negeri yang mempelajari bahasa Indonesia. 1. Tokyo University for Foreign Studies Jepang. 2. Hankook University Korea Selatan. 3. Muhammad V University Maroko. 4. University of Melbourne Australia. 5. University of Washington Amerika Serikat. 6. Yale University Amerika Serikat. 7. University of Hawaii at Manoa Hawaii. 8. Leiden University Belanda. 9. Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraina. Mereka tertarik dengan budaya Indonesia dan ingin memperdalam
pengetahuan tentang Indonesia. Bahkan sebagian lagi menganggap belajar bahasa Indonesia akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan. Mari kita menjadi generasi yang percaya diri dan bangga berbahasa Indonesia. Mari cintai Indonesia dengan bahasa. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.